Halo teman-teman, selamat datang kembali di Petualangan Hayuni Yokta, namun dalam segmen yang berbeda. Memoir adalah nama yang kami pilih untuk segmen ini. Dalam segmen ini kami akan mengunjungi banyak sekali tempat, baik yang sudah maupun belum dikenal luas. Tentu saja kami juga akan menceritakan kisah dan kejadian apa saja yang pernah terjadi di tempat tersebut. Tempat dan kisah pertama yang akan kami ulas adalah Alas Mentau. Bagaimana kisah yang sebenarnya dan adakah kejadian yang belum banyak orang ketahui? Penasaran? Saksikan video ini hingga akhir ya. Dan pastikan juga untuk subscribe, like dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan petualangan kami ya. Kritik ataupun saran dapat teman-teman sampaikan di kolom komentar atau email kami di hayuninyokta@gmail.com. Hutan Mentau atau dalam bahasa Jawa disebut dengan Alas Mentau, dahulunya adalah hutan belantara yang sangat luas. Alas ini membentang dari timur laut hingga tenggara kota Yogyakarta. Ada kisah dan kejadian apa di tempat ini? Berdasarkan beberapa sumber dan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, dahulunya Alas Mentau dihuni oleh beberapa orang yang masih sangat ngugemi agama Hindu. Orang-orang ini berasal dari suatu kedaton kecil bernama Mataram. Kedaton Mataram ini adalah sisa peninggalan kerajaan Majapahit. Orang-orang yang menghuni Alas Mentau berkumpul di suatu daerah yang saat ini kita kenal dengan nama Kota Gede. Sebenarnya Alas Mentau adalah hadiah dari Sultan Hadiwijaya yang berasal dari Kerajaan Pajang untuk Ki Ageng Pamanahan dan Danang Sutawijaya karena berhasil menumpas Arya Penangsang dari Jipang Panolan. Peristiwa pemberian hadiah tersebut bukan secara cuma-cuma, melainkan ada maksud dan tujuan lain dari Hadiwijaya, yakni ia ingin meluaskan kerajaannya menembus ke bagian selatan melalui Alas Mentau. Namun untuk melakukan perluasan kerajaan tidaklah mudah, khususnya untuk membabat Alas Mentau. Selain itu, memang Hadiwijaya sempat ragu untuk memberikan Alas Mentau kepada Ki Ageng Pamanahan. Hal ini berkaitan dengan ramalan yang mengatakan bahwa akan ada kerajaan baru yang tumbuh dan berkembang dengan cepat dan pesat, serta menjadi tonggak Jawa yang dapat meruntuhkan Pajang. Sebelum sempat berkembang pesat, Ki Ageng Pamanahan meninggal dunia, sehingga proses pembabatan Alas Mentau dilanjutkan oleh putranya, yakni Danang Sutawijaya. Sutawijaya yang kala itu sangat cerdas dan gagah, menyanggupi titah sang ayah untuk melanjutkan babat Alas. Namun, proses babat Alas tidaklah semudah yang ia bayangkan. Banyak sekali pohon yang harus ia tebang, dan terjadi peristiwa aneh. Pohon yang ditebang pada pagi hari akan kembali tumbuh di sore hari dan selalu begitu selama beberapa waktu. Setelah merenung beberapa saat, Sutawijaya bertemu dengan Joto Mampang yang tak lain adalah penunggu Alas Mentau. Dalam peristiwa kisah balik ini, kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan Joto Mampang. Kami memanggilnya dengan sebutan Ki. Sosoknya dapat teman-teman lihat pada sketsa yang telah dibuat salah satu tim kami. Kepada kami, Ki berkata, "Aku Duk Jin. Aku yo mung dititipi Gusti babagan Alas rikala semono." Kembali pada cerita Sutawijaya dan Joto Mampang ya. Perkelahian tidak dapat dihiraukan. Namun Sutawijaya selalu kalah karena godo yang dimiliki Joto Mampang sangatlah sakti. Hal itulah yang mendorong Sutawijaya
untuk melakukan topo broto dan topo ngeli di beberapa tempat. Dalam lakunya sampailah Sutowijoyo di suatu tempat dan bertemu dengan seseorang. Hingga saat ini tempat tersebut dikenal dengan nama Cepuri. Topo ngeli adalah topo yang dilakukan di dalam aliran sungai. Saat sedang bertapa dengan khidmat, air tiba-tiba bergejolak dan segala makhluk hidup yang tinggal di air melonjak. Hal ini diakibatkan topo yang dilakukan oleh Sutowijoyo memiliki hawa panas. Peristiwa tersebut terjadi di dekat pantai Parangkusumo. Dan hal itu yang menjadi alasan Kanjeng Ibu untuk rawuh dan menghampiri Sutowijoyo yang kala itu masih bertapa. Banyak sekali kisah yang mengatakan bahwa terjadi cinta akibat ketampanan Sutowijoyo. Nah, hal pertama yang ingin kami tegaskan adalah salah apabila terdapat cerita bahwa Kanjeng Ibu jatuh cinta terhadap ketampanan Sutowijoyo. Sebenarnya hal tersebut berkaitan dengan perjanjian antara Kanjeng Ibu dan Sutowijoyo. Sutowijoyo menceritakan kisahnya yang kesulitan mengalahkan Joto Mampang dalam membabat alas Mentawok. Itulah alasan Kanjeng Ibu bersedia membantu Sutowijoyo dengan syarat perkawinan. Perkawinan di sini bukanlah perkawinan antara dua makhluk berbeda, karena perkawinan tersebut juga terjadi karena kersaning Gusti. Jadi hal kedua yang ingin kami tegaskan adalah salah apabila perkawinan tersebut adalah antara manusia dan jin lelembut. Hal ini berkaitan dengan filosofi ratu. Perkawinan yang dimaksud adalah menyatukan unsur air, dalam hal ini laut, dan unsur darat, dalam hal ini adalah tanah. Tujuannya adalah supaya kelak apabila Sutowijoyo menjadi pemimpin, dapat menjadi pemimpin yang eling dhuwur lan ngisor. Lalu bagaimana proses perjanjian tersebut? Sutowijoyo telah menyetujui perjanjian tersebut, sehingga Kanjeng Ibu bersedia membantu dengan cara mengambil senjata ampuh milik Joto Mampang yang berupa godo dan memberikannya kepada Sutowijoyo. Selanjutnya, pertarungan yang kembali terjadi antara Sutowijoyo dan Joto Mampang dimenangkan oleh Sutowijoyo. Namun setelah kekalahannya, Joto Mampang berjanji untuk membantu menjaga alas Mentawok yang akan dikembangkan menjadi kerajaan asal tidak dibunuh. Akhirnya, Sutowijoyo sepakat dan memberikan tempat khusus di sebuah pohon yang saat ini letaknya ada di Keraton Yogyakarta, tepatnya di dekat Bangsal Proboyekso. Joto Mampang pun diganti namanya menjadi Kyai Jegot. Sutowijoyo yang sudah berhasil babat alas Mentawok memberikan tempat lain pula kepada penghuni lama Kedaton Kecil di kerajaannya. Sutowijoyo berhasil membangun kerajaan setelah babat alas yang dinamakan pula dengan nama Mataram. Sutowijoyo juga memberikan pekerjaan kepada penghuni Kedaton Kecil dengan cara meminta bantuan untuk membangun sebuah masjid. Itulah sebabnya apabila teman-teman berkunjung ke Masjid Kota Gede, arsitektur bangunannya terdiri dari unsur Mataram Hindu dan Mataram Islam. Sangat menarik dan menambah pengetahuan teman-teman, bukan? Masih banyak sekali tempat yang akan kami kisahkan. Jadi ikuti terus petualangan memoir Hayuning Yogta selanjutnya ya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Matur nuwun.